Selamat hari adik-adik. Nah, jumpa lagi bersama kakak Layan, Kak Jessica, dan Kak Joki. Nah, adik-adik, untuk sebelum beribadah ada beberapa hal yang harus adik-adik ketahui adik-adik. Yang pertama adalah pastikan memilih tempat yang nyaman untuk mengikuti ibadah. Dan yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, persiapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Dan yang keempat, pastikan juga nih adik-adik, baterai HP kalian penuh dan koneksi internet kalian lancar. Dan yang kelima, yang terakhir, persiapkan persembahan kita dalam ibadah pagi ini. Selamat mengikuti ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kakak Layan mengundang adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Mari kita bersukaria. Kan Tuhan Yesus pernah bilang kalau misalnya kita ini adalah semua saudara. Kak Joki tahu nggak lagu yang cocok untuk kita saudara nih Kak Joki? Apa ya? Oh iya, betul Kak Jess. Jadi ketika kita sudah bersukaria, kita bersukacita, kita pun bersaudara di dalam Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bersukaria dalam Yesus bersaudara. Kayaknya lagu yang ketiga ini yang pasti lebih seru lagi ya Kak Joki? Iya dong Kak Jess. Kira-kira lagu untuk menambah semangat kita yang ketiga ini apa ya Kak Joki? Kak Joki tahu nggak? Nah Kak Jess, ini ada lagu Cuit Cuit yang itu Kak Jess, tahu kan? Tahu dong Kak Joki. Adik-adik di rumah, mari kita sama-sama bernyanyi Cuit Cuit. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh.
Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, jadi kita akan ibadah kita nyanyikan lagu pujian kita dari nomor 73, biarlah semua anak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami pada pagi hari ini mau beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan berkat kepada kami agar ibadah kami ini lancar dari awal hingga mengakhiri. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, berikanlah berkat kepada kakak Layan dan semua teman-teman yang jauh dari lingkungan kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat Abang Jeko Marbun. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Mari kita nyanyikan. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Kak Rina dengan tema Aku adalah milik pusaka Tuhan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, seperti biasa kita berdoa dulu. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa, kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu Bapa bagi kami anak-anak-Mu. Yang mana pada saat hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami seperti minggu yang lalu tetap beribadah secara online, tetapi kasih-Mu Tuhan tidak berkurang, tetap kami rasakan ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan sebentar lagi, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca
dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara bergantian. Kakak membaca yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah membaca yang tercetak ke dalam bersama kakak Layan ya. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita baca. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu upah. seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Bahagialah orang yang telah membuat penuh, Tabung panahnya dengan semuanya itu. ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak gak sendirian. Kakak ditemani oleh Ceria. Hai Ceria. Halo, Apa kabar Ceria? tentunya baik dong Kak. Kalina sendiri apa kabar? Puji Tuhan, kakak juga baik. Ceria, tadi kakak dan adik-adik di rumah sudah membaca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Dan judul pelajaran kita hari ini Ceria adalah Aku adalah pusaka Tuhan. Wow, Adik-adik di rumah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ada yang tahu nggak? Ini gambar siapa tadi? Ya benar, ini adalah gambar Raja Daud. Daud merupakan raja kedua bangsa Israel. Daud sangat dicintai oleh bangsa Israel. Ketika Daud menjadi raja, Daud banyak melakukan perubahan. Pada masa itu, ketika Daud masih menjadi raja, Daud ingin sekali membangun sebuah rumah ibadah Ceria. oh begitu ya Iya. Kak. Dan yang sekarang disebut dengan gereja. Dan ketika Daud menjadi raja, dia ingin membangun sebuah rumah ibadah, tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Ceria. Karena Daud banyak melakukan pertumpahan darah. Ia membunuh para lawannya. Dan hal itu membuat Tuhan tidak suka. Tuhan ingin yang mendirikan gereja itu adalah Raja Salomo, raja ketiga dari bangsa Israel. Raja Salomo adalah, tahu nggak Ceria? Raja Salomo itu anaknya siapa? Anak siapa ya Kak? Aku lupa. Kita ingatkan lagi ya, Raja Salomo adalah anak dari Daud dan Betseba. Nah, jadi pada masa Raja Salomo lah Tuhan mengabulkan permintaan Daud, yaitu membangun sebuah rumah ibadah. Raja Salomo adalah raja yang taat kepada Tuhan, raja yang memimpin bangsa Israel dengan takut akan Tuhan. Raja Salomo merupakan raja yang berhasil dalam memimpin bangsa Israel. Dalam kepemimpinannya, Salomo ternyata berhasil mewujudkan cita-cita ayahnya Daud untuk membangun gereja pada masa itu. Kira-kira bagaimana ya Salomo dalam membangun gereja tersebut? Salomo berhasil membangun gereja bukan karena kehebatannya atau keberhasilan para bawahannya, tetapi Salomo mengakui bahwa keberhasilan membangun gereja itu karena
campur tangan Tuhan dan Tuhan yang menolongnya. Nah, Salomo sebagai anak yang dianugerahi Tuhan, yang kemudian seperti anak panah di tangan pahlawan. Artinya dia siap untuk maju. Adik-adik juga adalah anak yang dianugerahkan Tuhan. Ceria juga anak yang dianugerahkan Tuhan. Ya Ceria? Betul, Kak. Ya, anak pusaka Tuhan yang artinya anak milik Tuhan, yang artinya juga anak kesayangan Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang tidak pintar, ada yang lambat bicara, ada yang tidak percaya diri, tapi Tuhan memberi karunia yang berbeda. Ada anak-anak yang tidak tahu siapa orang tuanya, tapi kita harus katakan, "Hei, kamu anak Tuhan." Karena anak Tuhan, kamu harus percaya diri dan punya cita-cita. Karena sebagai anak Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan tidak kasih kita bodoh, tapi karena kita malas. Jadi supaya jangan kita bodoh, kita tidak boleh malas. Ceria, ya kan? Iya, Kak. Nah, Ceria, Ya, Kak? Ceria pasti punya cita-cita dong. Wah, pastinya punya dong, Kak. Kalau boleh tahu apa cita-citanya Ceria? Aku mau jadi guru, Kak. Wah, mantap. Ceria tahu nggak kalau mau jadi guru itu harus gimana sih? Nah, jadi Kak, mamaku pernah bilang kalau mau jadi guru, aku harus rajin belajar, rajin baca buku, bukan bermalas-malasan. Kalau aku rajin baca buku kan Kak, aku bisa menjadi anak yang pintar. Ya benar, kalau mau jadi guru kita harus belajar yang rajin. Tapi yang lebih penting, tahu nggak apa? Apa tuh Kak? Selain kita harus rajin belajar, kita harus rajin berdoa, minta supaya Tuhan bisa mewujudkan cita-cita kita. Seperti Raja Salomo, dia nggak akan mungkin bisa membangun gereja atau rumah ibadah tanpa bantuan Tuhan. Makanya Raja Salomo bilang, kalau bukan Tuhan yang membantu, maka sia-sia semuanya. Iya tidak Ceria? Betul Kak. Jadi untuk mendapatkan cita-cita kita harus berserah dan mengandalkan Tuhan supaya cita-cita kita bisa terwujud. Iya benar, pintar sekali Ceria. Nah adik-adik, kita adalah milik pusaka Tuhan. Artinya kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sungguh menyayangi kita. Tidak ada yang bodoh atau jelek, semua berharga di mata Tuhan, termasuk adik-adik, termasuk Ceria yang ada juga di rumah. Tuhan ingin kita juga belajar, kita juga harus mau taat dan setia kepada Tuhan dengan cara berserah kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau kita mau berhasil mewujudkan cita-cita kita, kita harus mendengarkan perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, seperti biasa kita punya aktivitas untuk anak TK, yaitu membuat topi seperti ini. Topinya itu terbuat dari kertas karton, digunting seperti ini, dihiasnya seperti ini. Kakak hias ini, dan juga kakak tulis nama kakak sendiri, Kak Lina Berharga. Jadi adik-adik TK tulis namanya masing-masing ya, umpama Nia Berharga, seperti itu. Dan untuk aktivitas kelas kecil, rekaman doa. Untuk aktivitas kelas tanggung, rekaman doa juga. Dan ada lagi tugas untuk semua kelas.
yaitu ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 6. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang Kak Jessica mau tanya nih sama Kak Joki. Kak Joki, Oh iya Kak Jess. tadi Kak Joki dengar firman Tuhan kan? Ya tentu dong Kak Jess, namanya firman Tuhan. Jadi kita harus rajin dengan firman Tuhan, apalagi yang dibawakan kakak Laya. Kira-kira Kak Joki dapat apa dari firman Tuhan? Nah, tadi kakak Layanya bilang kita ini berharga di mata Tuhan Kak Jess. Kita ini anak anugerah Tuhan, makanya kita berharga di mata Tuhan. Maka dari situ Kak Jess, kita juga harus setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rajin dengan firman Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Sudah jelas kan? Mari adik-adik kita respon firman Tuhan dari lagu Aku Milikmu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat menajari di sini. di sini. Apakah berjari baik-baik saja? Bertemu, berdoa. Adik-adik di rumah, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dengan tangan yang terlipat, mata yang tertutup, dan kepala yang tertunduk Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, secara khusus bagi kami Tuhan, anak layan dan juga kakak layan kami. Tuhan, berkatilah kehidupan kami hari ini, besok, sampai seterusnya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan kakak layan kami kepada kami. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak terang, anak-anak yang disukai oleh Tuhan, yang boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kakak layan kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati Tuhan kakak layan kami secara keseluruhan Bapa. Biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi kami anak layan Tuhan, dan sukacita juga buat kakak layan kami. Berkati kakak layan kami Tuhan dalam rumah tangga mereka, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kakak layan kami yang sudah berumah tangga. Kami juga Tuhan berdoa buat kakak layan kami yang pada saat ini Tuhan menanti dan mencari pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menghadirkan pasangan hidup yang terbaik, yang seiman, yang seturut dengan Tuhan. Biarlah waktu Tuhan menjadi yang terbaik dalam kehidupan kakak layan kami ini Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi kakak layan kami yang masih dalam bangku perkuliahan.
Tuhan berkati kakak lain kami dalam studi mereka. Biarlah harapan cita-cita mereka Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang hilang gemilang, yang memberikan sukacita dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat guru-guru kami Tuhan di sekolah yang selalu setia memberikan materi pelajaran kepada kami untuk menggapai masa depan dan cita-cita kami Tuhan. Berkati guru-guru kami Tuhan, walau pada saat ini Tuhan kami belajar secara online, kiranya sukacita semangat kami dalam belajar tidak surut karena situasi dan kondisi pada saat ini Tuhan. Berkati setiap materi pelajaran yang boleh kami terima, biarlah itu Tuhan menjadi jalan menuju kesuksesan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat teman-teman kami yang bersukacita atas pertambahan usia, atas sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berkatilah sukacita mereka Tuhan, biarlah itu menjadi semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam duka, kemalangan, tertindas, ataupun yang terkena musibah. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, buat saudara kami juga Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami selaku anak layan dan kakak layan Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh ada pada saat ini di tengah-tengah bangsa yang begitu besar dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun itu tidak menghalangi kami Tuhan untuk satu di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh saling menghargai Tuhan, saling menghormati satu dengan yang lain. Berkati pemerintahan kami Tuhan, mulai yang tertinggi sampai terendah. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan boleh ada bagi mereka dalam menjalankan roda-roda pemerintahan yang ada. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat pemerintahan yang ada di kota Tembilan ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kejujuran, bahkan keadilan dalam menjalankan pemerintahan yang ada di kota Tembilan ini Tuhan. Kami juga Tuhan selaku anak layan dan kakak layan berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di kota Tembilan ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesatuan hati, kebersamaan dalam membangun penata layanan yang ada di kota Tembilan ini. Biarlah Tuhan dalam pergumulan kami umat Kristen yang ada di Tembilan ini, Tuhan menjawab seturut dengan waktu Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat gereja GPIB Anugerah Sore Bajen Surya Kasih Tembilan. Tuhan memberkati penata layanan yang ada, mulai dari pendeta, diaken, penatua, pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada, bahkan panitia pembangunan. Biarlah kami Tuhan boleh berjalan bersama bergandengan tangan, membangun penata layanan. Hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami besok sampai seterusnya. Ketika kami akan menjalani kehidupan kami akan melanjutkan proses belajar mengajar kami walau kami di rumah. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kami. Inilah doa pinta kami Tuhan, ampuni kami dari setiap salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Nah, adik-adik di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Adik-adik, kakak lain undang untuk berdiri kembali. Kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Dan doa kali ini akan dibawakan oleh adik lain kita, Teti Nenggolan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak PA pada pagi hari ini, di mana kami telah memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan terima kasih kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Teti Nenggolan. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari lagu Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik yang di rumah, karena ibadah kita telah selesai, kita akhiri dengan doa penutup. Doanya akan dipimpin oleh Kak Jessica. kita berdoa ya adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami telah mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Terimalah ibadah kami ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami dari hari ini, sekarang sampai selamanya. Bapak, terima kasih. Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.